Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, ada sebuah cerita tapi hanya perumpamaan saja, yaitu kalau kita itu umpamanya bangun pagi, kemudian mau membuka pintu rumah, pintu yang ada di depan rumah. Ketika kita buka, di bawah, di depan pintu itu ada bungkusan, dan ketika itu dibuka, ternyata isinya uang yang cukup lumayan banyak. Biasanya kita akan bertanya-tanya siapa yang menaruh uang itu di depan pintu rumah kita, sehingga menjadi pikiran, dan bahkan mungkin bertanya-tanya kepada tetangga kanan kiri, mungkin ada yang tahu. Dan kemudian di pagi berikutnya juga seperti itu, tambah penasaran, siapalah orang ini, kok baik sekali memberi uang begitu banyak dan ditaruh di depan rumah, di bawah pintu. Dan begitu seterusnya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, semakin menjadi pikiran karena penasaran ada orang sebaik itu. Ini hanya sebuah perumpamaan saja. Jadi artinya apa? Kita ini sebenarnya hidup di dunia ini diberi oleh Allah nikmat. Yang nikmat itu tidak bisa diukur atau dinilai dengan uang yang seperti kita ceritakan tadi. Contohnya, kita diberi oleh Allah hidup sehat. Itu kalau diukur dengan uang, itu kita mungkin tidak bisa menghitungnya, karena kita mungkin melihat banyak orang yang masuk rumah sakit, ingin sehat, ingin hidup, dan menghabiskan uang yang banyak, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran, hanya karena ingin hidup dan sehat. Belum lagi nikmat kita bisa bergerak, bisa bekerja, bisa kesana kemari. Itu juga sama. Banyak orang yang mungkin istilahnya sakit stroke, tidak bisa apa-apa,
dia berobat, berusaha ke sana kemari agar sehat, dan juga membutuhkan biaya yang banyak. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kalau dinilai dengan uang mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Insya Allah seperti itu. Tapi pernahkah kita itu penasaran, gelisah, bertanya-tanya, berpikir seperti yang saya umpamakan tadi? Umpamanya kita berpikir setiap hari kita itu diberi oleh Allah nikmat yang banyak, yang tidak bisa diukur dengan uang yang jutaan ataupun miliaran. Berarti Allah itu sungguh maha kaya, maha baik, maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Pernahkah kita itu berpikir seperti itu, kemudian menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah? Dan wujud salah satu terima kasih itu umpamanya ketika Allah menyuruh kita agar kita itu menjadi orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong umpamanya. Pernahkah kita itu mengabulkan keinginan Allah itu sebagai wujud rasa terima kasih kepada zat, kepada Allah yang begitu baiknya kepada kita? Karena kita sebagai manusia, biasanya kita itu punya rasa terima kasih, rasa ingin balas budi. Paling tidak, kalau orang yang telah berbuat baik kepada kita itu kita ketemu, mungkin kita ingin membalas kebaikan itu. Paling tidak juga ada di dalam hati kita ini, kalau kita itu diminta, dimohon untuk hadir ke rumah orang yang telah memberikan uang di depan pintu seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin kita akan mendatangi rumahnya dan juga berpikir, kalau sampai saya tidak mendatangi rumahnya karena undangannya, alangkah terlalunya saya, alangkah malunya saya, alangkah tidak tahu dirinya saya. Karena yang mengundang itu orang yang sangat baik, yang selama ini memberi saya uang, memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Biasanya naluri manusia itu seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tidak usah berulang-ulang, sekali saja, itu biasanya kita juga mengingat-ingat. Kalau ingat orang itu, ingat akan kebaikannya. Dan
biasanya ingin sekali membalas budi baik orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sebenarnya itu juga bisa dikatakan sebuah hidayah, sebuah petunjuk dari Allah untuk kita, bahwa kita itu juga seharusnya kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung, yang tidak hanya sekedar uang yang jumlahnya hanya 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar, tapi ini sebuah nikmat yang luar biasa. Pernahkah kita itu memikirkan, kemudian juga merasa malu kepada Allah kalau kita itu sudah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah, kemudian kita diminta oleh Allah untuk taat, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan kebaikan itu pun juga bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri, karena Allah juga telah menyampaikan di dalam Al-Quran yang bunyinya in ahsantum li ampusikum, yang artinya kalau kamu sekalian itu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kamu sekalian. Padahal jelas Allah menyuruh kita untuk berbuat baik hidup di dunia ini. Yang kebaikan itu sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri sebenarnya. Umpamanya Allah menyuruh kita itu untuk jadi orang yang baik, rendah hati, berkata yang baik. Itu sebenarnya kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu memang kembali kepada kita. Insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga akan membalas kebaikan kita. Dan kemudian artinya apa? Kalau kita itu sudah diberi kebaikan yang banyak kepada Allah, diberi nikmat yang banyak kepada Allah, kemudian Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, yang kebaikan itu pun juga untuk kita, bukan untuk Allah. Kurang apa baiknya Allah? Tapi apakah kita itu menyadari kebaikan-kebaikan Allah itu yang tak terhingga? Kemudian kita itu malu kepada Allah kalau tidak menjalankan perintah Allah yang sebenarnya itu juga untuk kita. Apakah kita selama ini keberatan? Padahal hati kita itu sudah diberi oleh Allah sebuah petunjuk yang seperti saya ceritakan tadi. Kalau kita itu diberi kebaikan kepada manusia, biasanya hati kita itu selalu terpikir, orang itu kok baik niat. Kemudian juga ada keinginan kapan kita bisa membalasnya, walaupun hanya sekedar ketika diundang kita itu akan hadir. Belum lagi
contoh yang lain yang insya Allah kita sering mengalaminya. Di antaranya apa? Kalau ada saudara kita yang punya hajat atau ada hajatan, kalau kita itu diundang atau mungkin diantar makanan, biasanya kan di Indonesia ada budaya yang seperti itu. Biasanya apa yang terpikir? Malu kalau tidak datang, karena sudah diundang, karena juga sudah mungkin diantar makanan, malu. Dan bukan hanya malu, biasanya kita itu datang juga membawa amplop yang berisi uang. Dan itu pun juga malu kalau isinya hanya uang yang mungkin cuma 1.000 atau 2.000. Kalau sekarang itu mungkin ya 50.000. Biasanya seperti itu. Padahal itu suatu tanda juga dari Allah bahwa kita itu sebenarnya punya rasa malu kalau sudah diberi kebaikan oleh siapapun, terus kita tidak membalas kebaikan itu. Maka disinilah harusnya kita juga sadar kalau Allah memberi kebaikan yang banyak, harusnya kita lebih malu lagi kalau tidak membalas kebaikan itu, walaupun hanya sekedar mengucap alhamdulillah, walaupun juga hanya sekedar menjalankan perintah Allah, yang itu pun sebenarnya untuk kebaikan kita. Maka benarlah kalau ada kalimat, kalau tidak salah, sebuah hadis, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi malu yang pada tempatnya itu suatu hal yang baik, bahkan bagian dari keimanan. Malu kalau kita itu tidak menjalankan perintah Allah, malu kalau kita itu tidak mentaatinya. Dan itulah yang kadang banyak terjadi di antara kita, saudara kita yang mungkin tidak malu-malu, tidak mengerjakan perintah Allah. Dan perintah Allah itu banyak, bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi juga perintah Allah agar kita itu menjadi orang yang sabar, tidak pemarah, rendah hati. Seperti itu. Makanya kalau ada orang yang mungkin belum mengerti, belum paham, ketika ditegur umpamanya, kalau marah, jangan marah, tidak baik. Mungkin ada yang menjawab, gimana tidak marah, habis perilakunya sangat menjengkelkan. Umpama seperti itu. Padahal kalau kita tahu yang melarang untuk tidak marah itu adalah Allah, harusnya kita malu. Harusnya kita tidak punya alasan untuk membantahnya. Karena perlu juga kita ketahui, larangan, perintah itu akan bernilai beda kalau yang memberikan larangan ataupun perintah itu juga beda tingkatannya. Ya umpamanya kalau dengan teman
kalaupun toh salah ataupun benar, mungkin nilainya tidak begitu besar. Tapi kalau sudah naik, umpamanya orang tua, itu akan menjadi besar. Dan naik lagi kalau itu yang memerintahkan Allah, itu lebih besar lagi dan sangat besar. Harus kita pahami seperti itu. Ya contohnya kisah umpamanya di zaman Rasulullah ada anak yang soleh, dia taat kepada ibunya, dan taat kepada ibunya itu, bakti kepada ibunya itu luar biasa, sehingga Rasulullah sampai menyuruh sahabat untuk menemuinya pada suatu saat dan mintalah doa kepadanya, karena dia punya kelebihan kebaikan yang luar biasa kepada orang tuanya. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang anak melakukan sesuatu yang keliru kepada orang tua, juga akan seperti itu. Yang nampaknya kecil itu akan besar. Contohnya kisah, kalau tidak salah, Alqamah di zaman Rasulullah. Hanya karena dia lebih cenderung kepada istrinya daripada ibunya dalam hal mungkin perhatiannya, sehingga ibunya mungkin rasa ya iri atau cemburu, kok sekarang setelah punya istri dia lebih ya sayang atau perhatian kepada istrinya. Dan kekecewaan itu ternyata berdampak besar juga, sehingga Alqamah itu sekarat antara mati dan tidak. Kira-kira seperti itu. Tapi yang kita ambil pelajarannya yaitu tadi, sebuah kebaikan dan keburukan itu beda dengan mungkin hanya dengan teman, kemudian dengan orang tua. Kemudian yang ingin saya sampaikan, kalau kebaikan itu terkait langsung kepada Allah, itu yang lebih besar lagi kalau kita bisa menjalankan. Kalau tidak, ya besar kesalahan itu. Dan itu sudah dicontohkan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah iblis diusir oleh Allah dari langit, dari surga. Karena kesalahannya apa? Bukan kesalahannya karena tidak sholat, tidak puasa umpamanya. Bukan. Hanya karena merasa dia lebih baik dalam penciptaannya. Dia diciptakan dari api, sedang Nabi Adam alaihissalam dicipta dari tanah. Sepertinya kan sederhana, hanya sepele, hanya merasa lebih baik dalam penciptaan. Tapi masalahnya itu di depan Allah. Masalahnya yang menyuruh sujud kepada Adam, hormat kepada Adam itu Allah langsung. Nah itu, jadi tidak bisa main-main kalau yang memerintahkan itu Allah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu firman Allah. Kalau Allah menyuruh kita berkata yang baik, ya kita harus berkata yang baik. Karena itu yang memerintahkan, bukan manusia, tapi Allah sang pencipta. Jadi tidak main-main. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Hanya mendekati pohon kuldi atau makan buah kuldi. Hanya buah, berapa sih harganya? Dan di surga juga nggak ada yang makan, karena belum ada manusia.
Kenapa harus Nabi Adam alaihissalam diusir, diturunkan dari surga ke bumi? Kenapa seperti itu? Jadi jangan dinilai hanya buahnya, tapi dinilai yang melarang itu Allah langsung. Seperti itu yang harus kita pahami, dan itu menjadi pelajaran bagi kita, ditulis di dalam Al-Quran itu, agar kita itu jangan main-main dengan perintah Allah dan larangan Allah. Jangan dianggap perintah Allah itu atau larangan Allah itu kita dengan teman, dengan tetangga. Jangan. Kalaupun toh itu juga dosa kalau dengan tetangga, tapi mungkin nilainya tidak sebesar kalau kita itu punya salah kepada Allah ataupun kepada orang tua. Kembali yang awal saya sampaikan tadi, termasuk masalah bersyukur dengan menunjukkan rasa malu kepada Allah kalau kita tidak menjalani perintah tadi. Ini juga sama. Jadi kalau kita itu diberi oleh Allah kebaikan yang banyak, kita itu ya bisa dianggap orang yang tidak tahu diri, tidak tahu malu. Sudah diberi kebaikan banyak, disuruh oleh Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang itu pun juga kebaikannya untuk kita, kok kitanya tidak mau melakukannya, atau enggan, atau malas. Kan hal semacam itu bisa kita itu dikatakan orang yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, keterlaluan. Dan disitulah kenapa Allah menghukum siapa saja yang tidak tahu diri itu di akhirat disiksa di neraka. Karena sudah diberikan kebaikan yang banyak dan ditambah perintah itu juga untuk kebaikan kita, kok tidak dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu jangan sampai kita seperti itu, karena itu sesuatu yang sangat mengerikan. Makanya kalau orang yang mungkin tidak paham seperti itu, mungkin menyalahkan Allah. Kenapa Allah kok kejam, Allah kok sadis menyiksa seperti itu? Tidak. Bahkan Allah sendiri kan sudah bicara di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah ada sebuah ayat yang bunyinya, yang artinya sebenarnya Allah itu tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun, tetapi manusia itu sendiri yang berbuat dolim aniaya. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita.